Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh-soleh semuanya ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak semuanya? Alhamdulillah anak semuanya. Kalau anak semuanya hari ini dalam keadaan sehat, alhamdulillah Bapak sangat senang sekali mendengarnya ya. Anak semuanya patut bersyukur. Mari anak semuanya ya, kita ungkapkan rasa syukur kita yuk dengan baca alhamdulillah yuk. Bersama-sama ya dengan Bapak ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdulillah ya semuanya. Selanjutnya semuanya kita bertemu lagi dengan Bapak ya semuanya ya. Kita akan belajar tentang apa semuanya? Ya, benar sekali. Kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam semuanya ya. Kelas berapa? Kelas 3. Kali ini kita akan belajar tentang pelajaran 3 semuanya ya. Meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi anak-anak semuanya. Ya. Dengan subtema nanti adalah Allah Maha Esa anak semuanya ya. Nah, maka dari itu, apakah hari ini anak semuanya sudah siap untuk belajar pendidikan agama Islam? Ya, pintar sekali anak semuanya. Kalau anak-anak semuanya sudah siap untuk belajar pendidikan agama Islam, yuk Bapak mengajak anak semuanya ya. Mari kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan apa anak semuanya? Dengan membaca doa ya semuanya. Ya, pintar sekali. Mari ya, Bapak mengajak anak semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan anak semuanya yuk duduk yang rapi ya. Maaf ya. Kita berdoa yang khusyuk, semoga anak semuanya nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi bekal kelak ketika sudah menjadi dewasa dan tentunya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh semuanya. Amin Allahumma amin. Bersama dengan Bapak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah anak semuanya ya. Mari anak semuanya ya. Kita lanjutkan. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah anak semuanya nanti mampu ya menjelaskan bahwasanya Allah itu Maha Esa dengan baik dan benar. Nah, itu anak semuanya ya. Nah, terkait dengan itu, mari silakan anak semuanya ikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh dengan semangat ya anak semuanya ya. Nah, maka dari itu ya silahkan sembari anak semuanya untuk memperhatikan buku paket yang ada di rumahnya masing-masing dan juga memperhatikan video pembelajaran berikut ini gitu ya. Nah, anak-anak semuanya, Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa ya. Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, berarti Esa artinya apa semuanya? Esa artinya adalah satu atau tunggal dan tidak ada Tuhan selain Allah. Ingat anak-anak semuanya ya. Nah, Allah juga Maha Pemberi. Nah, Allah memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Nah, itu semuanya. Nah, ada dua, Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Esa artinya adalah satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau pemberi maksudnya adalah memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Tentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memberikan karunia-Nya. Nah, gitu ya semuanya ya. Nah, paham ya semuanya? Ya. Coba silakan anak semuanya untuk mengamati gambar berikut ini. Nah, di sini yang pertama ini adalah seorang anak sedang berdoa. Ya. Berarti anak ini mengamalkan apa anak semuanya? Menerapkan bahwasanya implementasi atau penerapan dari adanya Allah itu Maha Esa. Coba diperhatikan anak semuanya dalam surat Al-Ikhlas. Allahus Somad. Allah adalah tempat meminta segala sesuatu anak semuanya. Nah, ya tak? Nah, Al-Ikhlas itu anak semuanya kelas 2. Allahus Somad. Nah, gitu ya anak semuanya. Nah, kalau yang ini adalah penerapan dari bahwasanya kita meyakini Allah itu Maha memberi. Nah, makanya kita harus apa namanya? Suka atau sering kita memberikan
barang kita kepada yang kurang mampu, kepada yang membutuhkan. Gitu ya anak semuanya ya. Nah, itu adalah gambar tadi. Nah, ini Bapak tadi sudah menceritakan. Terus selanjutnya anak semuanya, coba perhatikan lagi yang ini. Nah, ada seorang ya, anak itu sedang sholat. Nah, semuanya. Sholat berarti apa? Sedang beribadah. Ya toh? Beribadah berarti ini anak semuanya, ada seorang anak ini berarti beribadah kepada siapa anak semuanya? Ya, pintar sekali. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti anak ini mencerminkan bahwasanya memang Allah itu adalah Maha Esa. Allah lah yang menciptakan kita. Makanya kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah anak semuanya, kita harus ikhlas anak semuanya. Hanya semata karena Allah, bukan karena siapapun. Karena orang tua kita, teman kita, guru kita, ataupun yang lainnya ya. Pokoknya dalam beribadah kepada Allah kita hanya karena Allah. Nah, gitu ya semuanya. Lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti Allah akan memberikan pahala yang tidak terduga yang akan kita terima kelak ya, ketika kita sudah di akhirat. Gitu ya semuanya ya. Ya, pintar sekali. Ya. Ini Allah Maha Esa artinya adalah Allah adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini seperti tadi yang Bapak sampaikan ya, bahwasanya Esa itu artinya adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sembah. Nah, berarti tadi kan ada gambar seorang anak sedang beribadah sholat. Berarti anak tersebut sudah apa? Menerapkan bahwasanya meyakini Allah itu memang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Itu ya. Itu harus kita yakini ya. Nanti kalau ada ya Allah itu beranak pasti banyak kan. Nah, kalau banyak nanti pasti akan terjadi persaingan. Makanya di sini Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nanti malah namanya dunia ini akan namanya tidak teratur. Yang satu pengen gini. Makanya Allah itu Esa. Allah hanya satu. Tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah. Gitu ya semuanya ya. Nah, makanya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Nah, tidak ada semuanya. Ya. Makhluk apapun tidak ada yang menyamainya karena Allah adalah Esa. Satu. Hanya Allah yang Maha Pencipta. Ya. Nah, Allah berbeda dengan makhluknya. Nah, makhluk itu apa? Makhluk adalah ciptaannya. Contohnya ya, manusia, hewan, tumbuhan, semuanya adalah ciptaan Allah. Nah, terus yang benda-benda mati misalnya apa? Gunung. Ya, itu ya. Awan, matahari, bulan itu ya. Nah, itu berbeda dengan Allah, tidak ada yang menyamai. Ya. Selanjutnya, segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah. Berarti ini adalah ikhlas. Hanya semata karena Allah. Ya, semuanya. Oleh karena itu, kita yang pertama harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cerminan dari ketika kita sudah tahu bahwa Allah itu Esa. Makanya kita tidak boleh menduakan ya, semua. Kita harus yakin Allah itu satu. Makanya kalau kita beribadah ya, ingat beribadah di sini adalah secara umum, tidak hanya sholat saja. Ketika kita melakukan sesuatu anak semuanya ya, melakukan sesuatu yang kita niatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah hal yang kebaikan, insya Allah akan dicatat sebagai amal ibadah. Tidak hanya sholat, puasa, zakat, haji, tidak ya anak semuanya. Ini adalah ibadah secara umum anak semuanya ya. Pokoknya sesuatu ya, segala sesuatu
yang itu adalah baik ya, yang diniatkan hanya karena Allah, insya Allah akan dicatat sebagai ibadah semuanya ya. Sebaliknya, kalau anak-anak semuanya ya melakukan sesuatu meskipun itu adalah sholat, zakat, sedekah dan yang lainnya, kalau itu diniatkan tidak karena Allah, mungkin karena mungkin karena ada perintah dari orang tua, bapak guru atau ibu guru ataupun yang lainnya ya, itu malah nanti tidak dicatat sebagai ibadah semuanya ya. Jadi anak semuanya harus hati-hati ketika melakukan sesuatu. Pokoknya kalau kita melakukan sesuatu itu kebaikan, insya Allah diniatkan dengan baik karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dicatat sebagai ibadah. Dan nanti kelak akan mendapatkan pahala insya Allah ya, nanti kita akan memperoleh surganya Allah gitu ya, karena Allah sudah meridhoi kita ya gitu. Selanjutnya semuanya yang kedua ya, kita tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Nah ini sangat penting sekali ya semuanya ya, tidak boleh karena Allah kan tadi satu esa. Kalau kita ya mohon maaf misalnya anak semuanya nanti ya kalau kita melihat ada seorang yang banyak itu yang menghambakan diri kepada selain Allah, berarti termasuk perbuatan yang musyrik ya, menyekutukan Allah. Nah, karena menganggap apa? Menganggap bahwasanya ya ada sesuatu yang lebih selain Allah, lebih kuat, lebih apapun itu. Makanya di dalam hati mereka itu menyamakan Allah, berarti itu apa? Termasuk perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Kalau syirik itu tidak boleh. Karena apa? Termasuk perbuatan dosa, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti balasannya akan dimasukkan dalam neraka ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita harus memurnikan niat kita ya hanya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Dia tidak boleh kepada yang lain. Nomor 3, tidak boleh menyekutukan Allah dengan suatu apapun ya. Ini sama tadi yang seperti yang kedua ya. Bahwasanya memang betul ya, kita tidak boleh menyekutukan Allah. Nanti termasuk perbuatan musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Syirik perbuatannya yaitu menyekutukan Allah. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 4, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib, tidak boleh ya. Meskipun mohon maaf ya, meskipun ada orang yang sangat ahli apapun, bisa sampai melihat ya zaman yang akan datang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang akan datang. Kita tidak boleh meyakini ramalan-ramalan nasib yang akan terjadi seperti itu. Kita hanya yakin pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semampu kuat mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya semuanya ya. Ya, 5, selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir anak semuanya. Zikir ini artinya adalah selalu mengingat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan baca tasbih, tahmid, takbir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Seperti itu bisa, boleh banyak yang lainnya ya. Baca sholawat boleh, baca Al-Quran boleh, yang intinya adalah mengingat Allah. Jadi anak semuanya ya, terkait dengan bahwasanya Allah itu Maha Esa ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya anak semua, ini untuk sikapku ya. Anak-anak semuanya percaya ya bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya satu dan hanya kepada Allah lah ya. Anak-anak semuanya termasuk Bapak itu beribadah. Makanya sekali lagi kita niatkan hanya karena Allah ketika kita melakukan sesuatu, ketika itu baik ya. Itu ya anak semuanya, harus hanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu satu, tidak boleh disamakan dengan yang lainnya ya. Nah, ini. Nah, ini silahkan anak semuanya yang ingin dikerjakan nanti bagaimana cara meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, silahkan nanti dicatat di buku tulis semuanya masing-masing yang ada di rumah, nanti silahkan untuk dicatat, kemudian diparaf, kemudian
difoto, dikirimkan ke Bapak ya. Nah, semuanya seperti itu ya. Nah, ini ya, sekali lagi Bapak bacakan bagaimana cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Nah, tadi kan sudah ada. Nah, silakan nanti dicatat kembali. Nah, selanjutnya anak semuanya di sini ada ayo bernyanyi, silakan nanti anak semuanya ya bisa bernyanyi ya dipandu oleh orang tua ya, kakak atau saudara boleh ya. Ini tentang Allah Maha Esa. Nah, di sini ya Bapak hanya akan menceritakan, menekankan isinya adalah bahwasanya Allah itu Maha Esa. Nah, tidak ada Tuhan selain Allah. Selain Allah itu tidak kuasa, tidak berkuasa karena yang Maha Kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita beribadah ya hanya karena Allah. Nah, kita ibadah kepada Allah. Makanya kita berarti sudah meyakini bahwa Allah itu memang Esa, satu. Nah, karena apa? Tadi kita sudah mengakui bahwasanya Allah satu, berarti kita ya harus beribadah hanya karena Allah. Ya. Ya. Aku selalu hidup bersatu. Nah, ini contohnya ya. Hidup bersatu karena Allah. Nah, ya. Karena bersatu itu apa anak semuanya? Akan mempermudah, meringankan ketika kita akan melakukan suatu pekerjaan. Makanya harus dibutuhkan kebersatuan, kebersamaan. Nah, itu ya anak semuanya. Nah, insya Allah aku bisa. Silahkan anak semuanya nanti ini juga dikerjakan ya. Ditulis di buku tulis ini sebagai kolom kendali anak-anak semuanya ya. Ini misalnya nomor 1. Aku percaya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Ya apa tidak? Kalau ya dicentang ya. Kalau tidak dicentang tidak. Nomor 2. Aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Ya atau tidak? Nah, kalau iya dicentang ya. Sampai nomor 4 ya. Nanti kalau iya dicentang ya, tidak ya dicentang tidak ya. Itu ya. Ini yang ayo berlatih nanti juga dikerjakan ya. Nah, nomor 1. Allah Maha Esa. Artinya titik tadi sudah ada. 2. Tidak ada Tuhan selain Allah. Titik. Nah, hanya Allah yang wajib kita titik dikerjakan. Sampai nomor 4 ditulis di buku tugas masing-masing, kemudian difoto, dikirim ke Bapak ya. Itu anak-anakku semuanya ya. Dari sini akan Bapak simpulkan bahwasanya untuk Allah Maha Esa, ya, subtema ini khusus Allah Maha Esa. Esa artinya apa tadi? Satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, Tuhan semuanya ya. Karena itu, maka ketika kita melakukan sesuatu, kita harus ya misalnya itu kebaikan harus kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyamakan Allah dengan yang lainnya. Misalnya kita bersekutu kepada selain Allah tidak boleh dilarang karena itu termasuk perbuatan musyrik, perbuatan syirik ya. Nah, semuanya makanya kita harus hindari itu ya. Nah, demikian tadi adalah pembelajaran tentang Allah Maha Esa semuanya. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi dengan Bapak besok dengan video pembelajaran berikutnya ya. Ya, kalau begitu mari kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nang semuanya. Mari ya, jawab salamnya Bapak dengan sungguh-sungguh ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.